Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazan Nazrina, NPM 2483201131. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam suatu negara dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter bertujuan untuk yang pertama ada mengatur uang yang beredar, yang kedua ada mengatur suku bunga, yang ketiga ada mengendalikan inflasi, yang keempat ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada ekspansif, yaitu meningkatkan jumlah uang beredar, menurunkan suku bunga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang beredar, meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada akomodatif, yaitu meningkatkan likuiditas, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada restriktif, yaitu mengurangi likuiditas dan mengendalikan inflasi. Selanjutnya ada dampak-dampak kebijakan moneter. Yang pertama ada inflasi, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan dapat meningkatkan inflasi, sedangkan kebijakan moneter kontraktif dapat mengurangi inflasi. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada suku bunga, yaitu kebijakan moneter kontraktif dapat meningkatkan suku bunga, sedangkan kebijakan moneter ekspansif dapat menurunkan suku bunga. Yang keempat ada pengangguran. Kebijakan moneter ekspansif dapat mengurangi pengangguran, sedangkan kebijakan moneter kontraktif dapat meningkatkan pengangguran. Yang kelima ada nilai tukar, yaitu kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang sehingga dapat mempengaruhi ekspor dan impor. Selanjutnya ada manfaat kebijakan moneter. Yang pertama ada mengendalikan inflasi, yaitu kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga. Yang ketiga ada mengurangi pengangguran, yaitu kebijakan moneter ekspansif dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang keempat ada menjaga stabilitas keuangan, yaitu kebijakan moneter dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Dan yang kelima ada meningkatkan investasi, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan dapat meningkatkan investasi dengan menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk mencapai tujuan dan sosial dan ekonomi. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Latar belakang kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi seperti resesi, inflasi, atau ketidakstabilan ekonomi lainnya. Dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pajak, pengeluaran pemerintah, dan subsidi, pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan kebijakan fiskal. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi inflasi atau mengatasi defisit anggaran dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Yang ketiga ada kebijakan fiskal netral, yaitu kebijakan fiskal yang tidak mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang keempat ada kebijakan fiskal discretionary, atau yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi pengangguran. Yang kelima adalah kebijakan fiskal otomatis, yaitu kebijakan fiskal yang berjalan secara otomatis tanpa perlu campur tangan pemerintah, seperti sistem pajak progresif yang dapat mengurangi
pendapatan pemerintah saat ekonomi sedang lesu. Selanjutnya ada dampak kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi inflasi atau mengatasi defisit anggaran dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Yang ketiga ada kebijakan fiskal netral, yaitu kebijakan fiskal yang tidak mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang keempat ada kebijakan fiskal discretionary, atau kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi pengangguran. Yang kelima ada kebijakan fiskal otomatis, yaitu kebijakan fiskal yang berjalan secara otomatis tanpa perlu campur tangan pemerintah, seperti sistem pajak progresif yang dapat mengurangi pendapatan pemerintah lesu. Dan yang terakhir ada manfaat kebijakan fiskal. Yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Yang kedua ada mengurangi pengangguran, yaitu menjaga fiskal ekspansif dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan. Yang keempat ada mengatasi krisis ekonomi, yaitu kebijakan fiskal yang membantu mengatasi krisis ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.